Apple akhirnya merilis iPadOS 16 secara resmi atau versi publiknya, dan Apple juga kasih banyak banget fitur-fitur baru di update-nya. Saya udah nyobain fitur-fitur baru tersebut sekitar kurang lebih 2 mingguan, dan emang ini nyenengin banget, lebih enak buat multitasking, dan jadi lebih produktif aja sih kalau menurut saya. Jadi di video kali ini, saya akan coba share experience saya pakai iPadOS 16. Kita akan bahas bareng 7 fitur terbaik dari iPadOS 16 ini, dan kita juga akan bahas tips-tips memaksimalkan fitur-fiturnya supaya jadi lebih produktif. So, langsung aja kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di Grafis High Tech, channel yang akan kasih kalian insight seputar desain dan teknologi. Pastikan di subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru. Oke, langsung aja di urutan pertama ada fitur Stage Manager. Ini adalah fitur yang bisa dibilang paling favorit dan dinanti-nanti pengguna iPad. Jadi, dengan adanya Stage Manager ini memungkinkan kita buat multitasking dengan cara yang lebih baik dibandingkan versi iPadOS sebelumnya. Dan ini asik banget kalau misal mau buat buka aplikasi side by side. Misalnya di sini saya nonton YouTube di browser sambil bikin ringkasan di Apple Note. Saya juga bisa buka window baru buat nyari referensi lebih lanjut. Terus saya juga bisa atur size masing-masing aplikasinya mau seberapa besar, sehingga saya bisa buka 3 aplikasi sekaligus. Kalau masih mau buka aplikasi lain, kalian bisa tap titik 3 di atas ini, terus pilih Add Another Window, terus tinggal pilih aplikasinya. Misalnya di sini saya buka App Store, terus saya juga bisa atur-atur size-nya. Atau kalau kalian pakai keyboard, kalian juga bisa buka aplikasi tambahan dari Spotlight. Kalian tekan Command dan Spacebar bersamaan, terus ketik nama aplikasi yang mau dibuka, terus kalian bisa drag aplikasinya, maka akan langsung kebuka aplikasinya. Bahkan di sini saya juga bisa buka 4 aplikasi sekaligus, dan keempat aplikasi ini dalam mode aktif, jadi semuanya running. Buat ngatur size aplikasinya, kalian bisa tarik tanda hitam ini dari pojokan aplikasi, dan tinggal kalian sesuaiin aja mau seberapa lebar tampilannya. Tapi kalau kalian ngerasa size-nya masih kurang lebar, kalian bisa sesuaiin lagi dengan cara masuk ke Control Center, terus di pilihan Stage Manager-nya ini, kalian tekan agak lama, kemudian hilangin checklist di bagian dock-nya. Maka dock aplikasinya akan nge-hide. Dan buat munculin dock-nya lagi, kalian tinggal swipe aja ke bawah. Terus kalau kita swipe arahin ke kiri, di sini kita bisa lihat aplikasi apa aja yang sebelumnya dibuka. Yang bikin keren lagi dari Stage Manager ini adalah dia bisa stay grouping beberapa aplikasi yang udah kita buka dan kita atur posisinya. Dengan Stage Manager ini, kita bisa bolak-balik antar grup stage dengan tetap continue running aplikasinya. Jadi tinggal lanjutin aja dari penggunaan terakhir. Misalnya di sini saya ada 3 grup stage untuk kerja, baca, dan entertain. Di grup stage kerja misalnya saya lagi ngetik buat bikin report. Di sini saya buka aplikasi Word, browser, sama PDF. Terus di grup stage belajar, saya buka aplikasi Gramedia buat baca buku. Saya juga buka Notion sama Spotify. Dan di grup stage entertain, saya bisa refreshing sebentar buat nonton di Netflix sambil sesekali lihatin balasan chat dari seller di Tokped dan lihat-lihat produknya di Instagram. Dan kalau mau lanjutin kerjaan, saya tinggal swipe aja ke grup stage kerja. Lanjut di urutan kedua ada fitur Space Zoom. Sesuai namanya, kalau pakai fitur ini, kita bisa dapet tampilan layar yang lebih luas. Cara ngaktifinnya gampang banget. Kalian tinggal pergi ke setting, cari display and brightness, dan di bagian paling bawah ini ada pilihan display zoom. Kalian tap aja di sini, dan akan ada pilihannya antara yang default sama yang more space. Terus kalian pilih aja yang more space. Berikut adalah beberapa tampilan website yang pakai normal view dengan yang more space. Lanjut ke fitur ketiga ada image cutout. Dengan fitur ini kita bisa ngambil sebuah objek dari gambar tanpa ngebawa backgroundnya. Kalian tinggal drag and drop aja dari gambar atau fotonya. Kalian bisa pindahin ke GoodNotes, Word, Procreate, atau di aplikasi lainnya. Misalnya di sini saya ada foto, terus buat ngambil objeknya saya tinggal long press di objek yang mau saya ambil. Pas di tap and hold, dia akan muncul cutout line-nya jadi kelihatan batas areanya. Dan fitur ini nggak cuma berlaku di foto atau gambar, tapi bisa juga buat ngambil objek dari video. Kita tinggal long press dan drag and drop seperti biasa. Buat saya fitur ini jelas berguna banget.
Sangat simpel dan hemat waktu, jadi saya nggak perlu lagi buka-buka aplikasi edit foto atau website buat nge-cut objek dari foto. Lanjut ke fitur keempat, ada remove background. Sesuai namanya udah pasti, ini fungsinya buat nge-remove atau menghapus background. Sebenarnya agak mirip sama fitur image cutout. Cuman kalau kita sebatas pengen menghapus background gambarnya aja tanpa di drag and drop ke aplikasi lain, fitur ini lebih simpel lagi karena tinggal pilih file fotonya, terus long press, pilih quick action, dan pilih remove background. Kalau udah, fitur ini akan otomatis memunculkan file foto baru yang sudah dihapus backgroundnya. Jadi file foto asli kalian akan tetap aman, dan menurut saya hasil outputnya juga rapi dan bersih. Dengan fitur ini memudahkan banget buat saya karena bisa dilakukan juga secara offline. Jadi nggak perlu lagi buka website buat nge-remove background. Fitur kelima ada copy and delete screenshot. Biasanya kalau kita habis kirim screenshot di chat atau email, habis itu kita pasti perlu masuk ke foto buat hapus screenshotannya tadi. Sekarang dengan adanya fitur ini, kita hanya perlu satu step aja, karena di sini sudah ada built-in opsi buat copy and delete screenshot. Jadi lebih singkat dan hemat waktu pastinya. Kalau kalian pakai Apple Pencil, kalian juga bisa kasih annotate atau catatan di screenshotannya sebelum disimpan atau dikirim. Atau kalau kalian pakai Magic Keyboard, kalian juga bisa ambil screenshotnya. Caranya kalian tekan Command, Shift, dan angka 3 secara bersamaan. Lanjut ke fitur ke-6, di iPadOS 16 ini ternyata membawa banyak sekali improvement di Files app-nya. Sekarang kalau kita buka Files app, ada pilihan buat sort by date dan by size. Juga ada pilihan grouping itemnya. Terus kita juga bisa dapetin info detail dari folder, seperti jenis, ukuran, tanggal dibuat, tanggal terakhir diedit, dan lokasi foldernya. Selain itu ada juga pilihan buat menampilkan jenis ekstensi filenya. Bahkan kalau kita rename nama filenya, ini juga bisa sekaligus rename dan mengubah format extensionnya, misalnya dari JPG ke PNG. Dan untuk tampilan folder dan file, sekarang kita bisa pilih view by icon, by list, atau by column. Jadi ini mirip-mirip kayak di Mac. Dengan view by column seperti ini, kalian bisa dapat pilihan one-time action seperti markup, rotate, convert ke PDF, dan kalian juga bisa dapetin opsi yang lebih banyak dengan tab titik 3 ini. Ada convert image, remove background, compress, dan masih banyak lainnya. Di bagian bawah file ini, kita juga bisa dapat informasi file yang lebih detail. Improvement lainnya adalah sekarang di bagian atas juga ada pilihan buat back and forward-nya. Kita juga bisa buat multiple file apps buat memudahkan kalau mau copy paste atau mindahin item dari beberapa folder. Dan kalau kita ganti tampilannya jadi icon, kita bisa seleksi langsung beberapa item untuk di copy paste ke folder lain. Lanjut ke fitur terakhir adalah live text video. Ini bukan live text yang kayak biasanya, yang dimana kita bisa ngambil teks dari sebuah foto, tapi lebih dari itu, sekarang kita bisa ngambil atau copy teks dari sebuah video. Misalnya di sini saya ngambil sebuah teks dari video keynote-nya Apple pada saat peluncuran iPadOS 16. Oke, jadi itu tadi pembahasan 7 fitur terbaik di iPadOS 16. Selain fitur tadi, memang masih ada beberapa fitur lain. Cuman 7 fitur barusan itu yang menurut saya paling sering dipakai. Dan sebenarnya masih ada beberapa fitur lagi, seperti fitur external monitor support. Fitur ini bikin iPad kalian nanti pas disambungin ke monitor, tampilannya bisa full seperti di desktop. Ada juga fitur kolaborasi dengan aplikasi Freeform, dan juga aplikasi kelas desktop yang dalam waktu dekat akan mulai support di iPad. Namun sejauh ini baru DaVinci Resolve yang sudah mengumumkan. Dan kemungkinan akan disusul juga dengan aplikasi kelas desktop lainnya, karena sekarang API-nya sudah available. Untuk fitur external monitor display dan freeform, ini sudah bisa dicobain di iPadOS 16.2 yang versi beta. Tapi kalau saya nanti aja nunggu versi publik resminya, karena masih banyak bug juga. Fitur tersebut kemungkinan akan rilis dalam waktu dekat, karena Apple sendiri bilangnya later this year. Dan bocoran dari Mac Rumor juga kurang lebih sama, sekitar pertengahan Desember. Jadi mungkin paling lambat sebelum libur Natal, kita udah bisa nikmatin update terbarunya di iPadOS 16.2. Dan pastinya saya akan bahas update fitur-fitur baru iPadOS 16.2 di video yang akan datang. So, pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Oke, kayaknya sekian dulu video kali ini.
Semoga videonya bermanfaat dan bisa kasih kalian insight. Sampai jumpa di video selanjutnya.